Halo adik-adik semua, sekarang kita akan sama-sama belajar tentang literasi digital. Kenapa kita harus belajar literasi digital? Agar kita makin cakap digital. Percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi oleh pemerintah Republik Indonesia akan semakin memudahkan kita untuk terkoneksi satu sama lain. Yaitu pembangunan fasilitas-fasilitas jaringan seperti fiber optik, base transceiver station, dan lain-lain. Targetnya adalah agar seluruh wilayah di Indonesia terjangkau oleh internet. Jadi nggak ada lagi daerah-daerah yang belum bisa merasakan browsing internet. Nah, internet yang kamu tahu apa sih? Internet adalah interconnected network, bukan mie telur kornet. Kita semakin mudah terkoneksi. Bukan cuma antar manusia, tapi terlebih lagi dengan sumber-sumber informasi. Karena faktanya ialah banyak oknum yang memanfaatkan internet untuk menyebarkan hoax, penipuan-penipuan, serta penggiringan opini-opini yang bisa menyesatkan. Wow. Lebay. Ada juga masalah digital yang umumnya banyak ditemukan pada usia anak dan remaja, seperti cyberbullying, pornografi, adiksi games, dan sebagainya. Nggak kaget dong kalau dan sebagainya. Belum lagi masalah kenyamanan kita berkomunikasi di sosial media yang sering melupakan etika kesopanan, tata krama, bahkan melupakan rasa persaudaraan kita sebagai satu bangsa yang memiliki satu tanah air dan satu bahasa. Budaya bangsa kita yang sesungguhnya penuh keramah tamahan mengalami penurunan. Terbukti dari hasil studi dan survei mengenai keadaban digital di kawasan Asia Pasifik oleh Microsoft, Indonesia berada pada urutan ke-29 atau ketiga dari bawah. Padahal internet dan teknologi digital sesungguhnya sangat berguna bagi kehidupan kita saat ini dan di kemudian hari. Ada banyak usaha yang bisa menjadi semakin efektif dan efisien dengan penguasaan kecakapan digital. Serta banyak pekerjaan baru yang akan dibutuhkan dunia usaha lewat kemampuan digital yang cakap. Fakta-fakta ini sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan betapa pentingnya kita sebagai warga negara perlu bertambah cerdas, khususnya dalam area literasi digital. Literasi digital memegang peranan penting dalam pembentukan bangsa digital Indonesia karena memiliki warga digital yang bertanggung jawab dan punya kepedulian adalah karakteristik ideal yang kita butuhkan bersama. Ada 10 tahapan literasi digital dari Japelidi atau Jaringan Pegiat Literasi Digital yang ingin kita bagikan. Yang pertama adalah kuasai cara akses informasi melalui media digital. Saya biasanya mencari informasi melalui googling. Saya biasanya mencari informasi melalui Yahoo, atau melalui Bing. Bingung! Yang kedua, seleksi informasi, pastikan sumber terpercaya. Jangan mudah terkecoh informasi, foto, atau video yang provokatif. Harga minyak naik lagi nih. Masa? Dapat info dari mana? Ini loh dari website Kemenkominfo. Coba lihat. Ini Kemenkominfo, pakai P. Harusnya kan pakai F. Oh iya ya. Yang ketiga, pahami informasi. Bersikap terbuka atas informasi lain, bertanyalah pada ahlinya. Contohnya, kalau misalnya saya menemukan berita soal pembangkit listrik tenaga hampa. Nah ini nanyanya ke siapa ya? Saya ahlinya. Sebentar, saya ahlinya. Waduh, saya yang lebih ahli. Gimana penjelasannya? Pembangkit listrik tenaga hampa. Tenaga itu dimulai dari tenaga kuda. Tenaga kuda yang diperbaharui adalah oleh tenaga domba. Domba papang emang mundur. Nah, itu adalah penjelasannya. Oh, Anda ahli apa ya sebenarnya? Saya ahli peternakan. Waduh. Wah, itu tidak sambung sama sekali. Yang bisa menjelaskan adalah ahli percintaan. Karena hampa berbicara soal perasaan. Perasaan yang hampa tidak memiliki seseorang itu memiliki energi yang sangat besar untuk baper. Jadi bisa membangkitkan listrik. Pastinya. Entah di mana. Kalau kayak gitu mah, sapi juga tahu siapa pemenang. Yang keempat, analisis informasi. Perhatikan konteks sosial yang relevan. Ini perlu analisa yang mendalam nih. Iya. Ada yang tahu? Coba.
menyusup. Aduh, mana? Wah. Yang kelima, verifikasi informasi. Lihat informasi dari sumber berbeda. Manfaatkan fact checker. Saya dapat informasi, katanya kalau kita vaksin, nanti ada chip yang ikut masuk ke badan kita. Bener nggak sih? Manfaatkan informasi dari sumber lain. Kalau yang saya terima, chip itu dimasukkan melalui vaksin ke dalam tubuh kita. Makanya manfaatkan fact checker. Be smart. Yang keenam, evaluasi informasi secara kritis. Pertimbangkan resiko jika informasi tersebut dibagikan. Nah, seperti ada berita ini, banyak beredar telur palsu. Kalau itu hoax dan dibagi-bagikan, ini bisa merugikan pedagang telur. Betul sekali, makanya hanya bagikan informasi jika akurat dan bermanfaat bagi orang lain. Dan juga bisa juga upayakan produksi sendiri informasi yang akurat dan pastikan bermanfaat. Betul sekali, dan juga bisa berpartisipasi nih untuk ajak orang lain berpikir sebelum berbagi informasi. Kami siap membantu kalau soal partisipasi. Mau nanya apa, siap menjawab. Ada yang lain nih. Yang lain aja. Jangan kalian. Tidak ada lagi. Hanya kami. Harus terima jadi. Iya. Tapi tunggu dulu, karena masih ada yang terakhir. Yang ke-10 yaitu berkolaborasi dengan orang lain dalam forum atau komunitas untuk melawan hoax. Kebetulan ada nih satu oknum, kita menyebutnya oknum. Dia itu ada di grup WhatsApp keluarga saya. Dia selalu menyebar hoax. Setiap hari dia menyebar hoax. Dia. Siapa? Saya siap membantu. Nah, Berkolaborasi. ya, saatnya kita berkolaborasi bersama-sama untuk melawan orang yang selalu menyebar hoax di grup WhatsApp keluarga saya. Bantu ya? Bantu. Oke. Dia adalah nenek saya. Saya cabut duluan ya. Dah. Halo? Iya, ini pulang sekarang ya. Kalau berkolaborasi, kita bisa melawan nenek saya. Kau sendiri saya tidak berani. Mari menjadi netizen yang makin cakap digital, di mana dalam interaksi komunikasi internet kita etis. Dalam membaca, menyaring, dan menyebar informasi, kita kritis agar terwujud bangsa digital Indonesia yang peace. Salam literasi digital.